Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Penuhi hamba-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Penuhi hamba-Mu. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu, kabar hidup dan penolong dalam kehidupanku. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api penuhi hamba-Mu. Roh
Shalom Pak. Shalom. Saya mau nanya minggu kemarin kan kalau kilat katanya bukan setan, apa tuh? Kilat. Iya. Oh, kilat mah bukan setan, kilat. Kilat itu alam, saudara, memang itu Tuhan Maha Besar. Tanpa kilat nggak mungkin terjadi hujan. Itu kilat, listrik negatif dan positif itu bertemu, itu suara getaran itu untuk menjatuhkan gumpalan air di atas. Itu tujuan kilat. Kalau dia nggak ada kilat, nggak ada suara atau nggak ada getaran, itu nggak jadi hujan, mati kita semua. Dengan getar itu jadi jatuh hujan. Itu bukan setan, bukan alam. Pak, maksudnya kalau yang santet-santet itu binatang itu maksudnya masuk di dalam rumah atau di dalam tubuh? Biasanya setan-setan SD itu, kalau setan SD nyantetnya pakai benda. Kalau yang udah tingkat tinggi nggak pakai benda lagi, langsung comot begitu jadi. Tapi kalau yang pakai benda itu dukun SD biasanya maghrib. Makanya saudara kalau maghrib dia jatuh benda di depan rumah, di rumah saudara, ya jangan dipegang. Misalnya itu tadi saya sebut binatang-binatang yang aneh-aneh itu, kita berdoa dulu, kita tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Misalnya jatuh paku atau jatuh keris atau jatuh apa, jangan langsung dipegang. Kita berdoa dulu, kita tengking, punahkan dulu kuasa setannya. Itu santet seperti meteor. Kalau meteor di atas tinggi sekali menyala, kalau santet setinggi pohon kelapa lebih tinggi sedikit ya, menyala juga, dia berbunyi. Biasanya adanya kalau bulan Maulud. Sebab kalau bulan Maulud lagi asa ilmu, adu ilmu antara desa ini dengan desa ini. Biasanya sih begitu. Ya, doa dulu, tengking dulu. Soalnya di rumah pernah kemasukan kelelawar dan itu kita usir tuh kelelawar Susah. kecil. Itu susah sekali tuh, pinter sekali dia itu tuh. Ya waktu itu kan kita nggak ngerti apa-apa ya kita biarin aja. Makanya berdoa ya, misalnya kita nggak damai, kita lihat benda itu nggak damai, kita berdoa, Tuhan tolong pagari dengan para malaikatmu dan penuhi dengan Roh Kudusmu, jangan sampai terjadi keluarga saya, ya, jangan takut. Pak, saya mau nanya, ciri-ciri orang kena santet itu bagaimana Pak? Lihat kalau santet penyakit, Ya, kalau santet penyakit, itu penyakit santet datangnya mendadak. Dia tidak ada masa inkubasi, masa inkubasi apa ya? Gejala-gejalanya itu nggak ada masa gejala-gejalanya. Langsung bangun tidur mau buta, mau gila, mau langsung dia mau lumpuh, mau dia nggak sedikit-sedikit nggak. Pak Teo, saya mau nanya Pak Teo. Dia. 2 pertanyaan. Ya. Satu, mengenai sekarang kan lagi banyak pencurian pakai ilmu hipnotis ya. Bagaimana kalau umat Kristen yang kena itu pakai ilmu hipnotis, pasti tepuk pundaknya, kita pakai apa? Pertanyaan pertama. Oke. Makanya saudara, ntar yang kedua tunggu dulu. Makanya saudara kalau sebelum keluar pintu kita berdoa dulu. Kalau kita nggak berdoa kena di hipnotis. Dia memang begitu, dia tepuk maksudnya supaya kita terkejut. Masuk itu kuasa. Kalau bisa saudara, kalau misalnya nanti saudara ditepuk, jangan lihat matanya. Dan saudara buru-buru manggil Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh setan keluar. Istri saya 2 kali di Kelapa Gading. Enggak berhasil, saya udah kasih tahu cara-cara ngelawannya. Enggak berhasil. Akhirnya, ya dah, saya tanya orang lain lagi, gitu. Tadinya udah mulai. Banyak dia nungguin waktu habis bulan di depan kantor-kantor yang baru habis gajian atau di depan-depan bank. Sampai perhiasan kita, sampai dia suruh pulang, bisa pulang ambil lagi. Ngambil lagi. Benar, itu kekuatan setan. Tapi jangan takut. Ya, kita nggak bakalan kalah dah kalau ada Roh Kudus. Terus? Pertanyaan kedua, kan ilmu psikologi sama psikiater kan pakai ilmu hipnotis juga. Itu bagaimana Pak Tio? Bagaimana kalau orang Kristen yang mempelajari ilmu psikologi? Itu kan Ilmu itu sebetulnya bukan hipnotis. Mempelajari ilmu jiwa.
Ya, bukan hipnotis. Kalau yang maksudnya tadi yang pertanyaan pertama, hipnotis buat kejahatan. Kalau itu tidak, kalau itu bukan hipnotis. Cara belajarnya juga lain. Kalau hipnotis itu, tapi saudara jangan belajar ya. Konsentrasi ke suatu titik. Terus nanti benda misalnya lilin. Kalau tingkat tertentu tuh lilin bisa goyang. Dan tingkat tertentu cep mati. Dan kalau yang udah jago bisa mindahin lemari dengan mata. Atau suruh orang bunuh. Si A suruh bunuh si B. Dengan hipnotis. Bisa. Tapi kalau dokter psikologi itu enggak. Ya. Ya itu buat supaya orang itu dia pengaruhi jiwanya. Waktu dia lagi pasien itu. Enggak, bukan hipnotis. Boleh. Bakmi aja boleh nambah. Kalau yang di TV kan ada apa? Deddy Kobuzer ya. Itu bagaimana Pak Tio? Kita boleh lihat, tapi satu, jangan ngikut main. Kalau dia bilang tempelin tangan di televisi atau catat itu nomor, jangan. Sebab sulap ada 3. 1 dengan alat, dengan kecepatan tangan, dengan setan. Kalau dia udah bisa rubah bentuk, misalnya dari telur ditutupin kain jadi anak ayam, itu udah bukan kecepatan tangan lagi, itu bukan alat lagi. Boleh nonton tapi jangan sampai coba kalau gue bisa begitu enak juga. Jangan sampai begitu ya. Jangan. Apa lagi? Nggak ada lagi? Halo. Halo. Saya pengen tanya Pak. Saya sempat baca di Alkitab bahwa Adam diciptakan Tuhan punya roh kemuliaan. Jadi Adam itu tidak mati-mati. Maksud saya begini Pak. Siapa bilang Adam nggak mati? Aduh kamu. Adam mati. Ya. Oh ya Pak, masih. Ya. Shalom Pak. Shalom. Sebenarnya saya profesi pelaut, seorang anggota kapal. Ini kebetulan saya di atas ini ada yang saya mau tanya Pak Pendeta karena image tentang pelaut selalu negatif, dan memang saya akui bahwa kalau tidak kuat baik istri dan suami itu bisa tergoda. Karena pelaut saya sendiri sudah boleh dikatakan sudah mana-mana. Nah, bagaimana caranya kita memagari tadi Pak Pendeta saya anggapi bahwa minta Tuhan agar memagari dengan arahnya. Tapi kadang-kadang kedagingan kita dan situasi karena kita seorang pelaut. Oke, udah saya tahu deh. Ya kemana lagi larinya ke situ? Saudara, lakukan tiap hari firman, pujian, dan doa. Ya, terus sering puasa. Puasa itu bukan buat menebus dosa. Dosa nggak bisa ditebus dengan puasa. Puasa itu buat mematikan keinginan daging yang selalu berbuat dosa. Puasain. Ya, pasti kuat. Ya. Ya paling-paling rambut rontok. Tolong nih dulu nih. Ya yang pegang itu deh ya. Tolong deketan. Oh, kalau yang cacar ular itu, saudara, lingkaran itu di leher atau di perut, itu suatu virus, ya, itu memang sangat berbahaya sekali, ya. Nanti bisa bawa
maut. Itu bukan santet. Bukan. Itu suatu virus ya yang memang terlalu berbahaya dan menular. Itu bukan santet. Di leher atau di perut. Itu kalau dia udah kelamaan tuh ketemu katanya. Jadi ban. Ya karena udah lama atau obatnya kurang, pengobatannya kurang seksama, mati, bisa mati, itu berbahaya. Ya, boleh kita berdoa, tapi kita jangan terlalu fanatik. Ya, artinya doa aja nggak pakai obat, nggak pakai dokter. Boleh berdoa, boleh ke dokter. Makanya sebelum ke dokter, Tuhan berkatilah tangan dokter dan obat. Biar kesembuhan dari engkau melalui dokter, melalui obat, saya terima. Tuh, doanya gitu. Boleh berdoa kalau kuat, tapi kalau nggak kuat mati ntar. Ada pekerjaan yang kita kerjakan sendiri, ada pekerjaan yang Tuhan kerjakan sendiri. Kalau memang semua langsung berdoa aja, kalau gitu orang Kristen pintu depannya nggak usah ditutup aja, malam doa aja nggak, maling nggak masuk. Kok pada tutup pintu, termasuk pendeta? Ayo, jawab deh. Doa aja maling nggak masuk. Atau gereja yang tinggi-tinggi kok pakai penangkal petir, ketakutan disambar geledek, doa aja. Ada pekerjaan yang kita kerjakan sendiri, ada pekerjaan Tuhan kerjakan sendiri. Jangan semua serahin Tuhan, ya. Gimana? Kalau orang yang kesurupan gimana tuh Pak? Satu, yang keduanya, kalau ada tetangga kita yang bukan Kristen, terus kita lihat dia kena santet, sikap kita sebagai orang Kristen gimana Pak? Kesurupan bukan santet. Kesurupan tuh setan masuk. Kalau santet dimasukin oleh seseorang yang punya ilmu, yang bisa mengendalikan setan. Kalau kesurupan bukan santet, tuh setan mau masuk. Itu ntar atau kalau ada keburu hari ini, tapi kalau nggak keburu minggu depan, itu bagian kesurupan. Sabar dulu. Gini, kalau kita dipanggil, diminta tolong sama dia, kita bilangin dia, ya, kalau misalnya dia orang seberang, lain agama dengan kita bilangin, saya ini Kristen, saya berdoanya cara Kristen, boleh nggak? Bilang dulu, ntar kalau kena, jangan setuju, ntar jadi yang lain jadi kena lagi, jangan ya. Kita hati-hati, mesti cerdik, ya. Kita bilang kita orang Kristen, caranya ntar saya mau berdoa Kristen, saya mau nyanyi dulu. Ya, kalau jadi izinin baru lakukan, kalau nggak jangan ya. Hati-hati. Kita nggak salah jadi bakar, apalagi salah. Tolong nih. Oke, alternatif itu kalau akupunktur, akupresur itu boleh. Ada pendeta bilang akupunktur nggak boleh. Ada pendeta yang bilang, kalau saya bilang boleh, saya bisa buktikan. Apa bedanya jarum akupunktur dengan jarum dokter? Sama-sama jarum. Mentang-mentang dokter dari barat aja boleh. Mentang-mentang akupunktur dari Tiongkok aja magic. Kalau gitu orang Cina semuanya setan dong. Enak aja tuh pendeta ngomongnya. Boleh. Ya. Yang tenaga yang nggak boleh itu tenaga dalam. Prana. Regi apa sih regi? Ya seperti apa gitu. Ya itu tenaga dalam, itu nggak boleh, prana. Ya, sebab untuk melatih itu tenaga dalam di atas 20 tahun. Kita latihan pernapasan, itu keluar satu tingkat, nanti keluar kundalini. Kayak bola kasti, kita bisa salurin. Tapi saya lihat sekarang itu, anak-anak muda, masih muda, udah bisa keluarin getaran, itu berarti setan. Ya, nggak boleh. Obat saya boleh.
Apa bedanya obat sensei dengan kapsul atau tablet? Itu tablet atau kapsul itu dimodernin. Kalau obat sensei itu ramuan, masih godok. Sama. Yang nggak boleh dukun patah, saudara patah. Yang dia urut bambu kuning, saudara kelojotan, itu nggak boleh. Saudara yang jerit-jerit, dia ngurut sendiri. Nggak boleh. Itu ilmu. Apa? Ya terus. Ya? Bukan dukun patah, yang pakai ilmu nggak boleh, tapi kalau urut biasa boleh. Yang maksudnya pakai ilmu. Dukun patah tapi yang tidak pakai ilmu. Oh banyak. Iya sensei bisa. Bisa. Ya. Ya. Saya dikasih resep itu dari Haifa. Itu bisa obatnya itu diambil di toko obat. Nggak boleh. Dia kesurupan begitu. Dia nulis, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Pak Teo. Ya. Pak Teo. Mana lagi? Balik tembok Pak. Shalom Pak. Shalom. Pak, apakah dibenarkan doa itu sambil bermeditasi? Orang Kristen tidak boleh meditasi. Kalau sambil doa Pak? Mana bisa? Pak, Kamu tahu nggak apa artinya meditasi? Nah, jangan bilang meditasi sambil doa, bagaimana? Sambil tidur makan bisa nggak? Pak Teo, jadi dulu saya kan pernah retret, sekolah saya kan sekolah Katolik. Jadi pada saat hari terakhir kita tuh suruh memandangi lukisan, di tempat yang itu amat remang-remang. Jadi itu teman-teman saya itu memandang lukisan, setelah itu sebenarnya pada nangis semua. Iya. Makanya itu jangan memandang lukisan atau benda-benda ya buat konsentrasi. Tuhan nggak ngajarin doa begitu. Ya, itu pengajaran dunia. Nggak boleh. Tolong dekatan. Untung tuh cacing nggak masuk ke perut. Jadi cacingan lagi. Ya itu bukan semua binatang masuk ke rumah kita. Oh ini guna-guna. Jangan ya, jangan. Ya, belum tentu itu guna-guna ya. Ya, enggak, setan nggak berupa cacing, nggak mau. Setan nggak mau jadi cacing. Oh, itu ular bintang. Ya nggak apa-apa tuh mah. Ya. Makanya kalau kita kurang kuat jangan nonton gitu-gitu wah. Aduh. Ntar akhirnya nggak bisa tidur. Di WC dimanapun boleh doa. Misalnya kita lagi nggak bisa kita berdoa dalam nama
nama Tuhan Yesus, brot aja keluar. Boleh, tapi kalau setiap mau berdoa, setiap mau berdoa karena ketakutan tangan, nggak boleh. Makanya jangan nonton gituan. Ntar kalau ini nggak keluar-keluar meletus. Enggak. Kalau misalnya nih, ada ular gitu ya, ular, bukan ular guna-guna. Kita nggak bisa ngelawan. Kita berdoa, Tuhan tolong. Biar ular nggak bisa gigit kita keluar. Boleh. Tapi kalau khusus mau berdoa masuk ke WC, nggak boleh. Enaknya sambil nongkrong gue mau berdoa gitu, nggak boleh. Ya, boleh kita anak, ya. Nih sekarang begini, kalau anak kita di kamar mandi, terus dia ketakutan kecoa atau apa dia menjerit, mami, papi, kan boleh. Nah kita juga boleh berteriak sama bapak kita di sorga, bapak kita. Masa kita berteriak sama bapak tetangga? Ya. Kesleo bukan dukun patah tulang. Entar tuh tulangnya patah dipatahin lagi. Jangan, lain. Ya, tukang urut dengan patah tulang lain. Enggak boleh ya? Minyak cimande ya itu dibacain dulu, dikasih ini dulu ya. Itu aja ya dikasih amalan dulu. Sebab memang minyak cimande ada isinya. Saya dulu pernah main silat dikasih minyak cimande. Ya, itu. Kalau bismillah boleh tuh, bismillah dalam nama Bapak. Tuh. Aman bahasa Arabnya. Kok dia segala macam misalnya ala kedabra jangan. Ya, siapa lagi? Bukan roh jahatnya, kita punya jiwa tergoncang, jiwa dan roh kita terganggu. Nanti waktu kita takut, setan tahu kita takut, dia masuk. Ya, bukan karena roh horornya itu, bukan. Setan tahu kita lagi takut, dia tahu. Ya, makanya kalau bisa sih nggak ada gunanya nonton film-film gituan, mau ngapain? Ya. Film-film yang berguna. Katanya pendeta lain ya, dengan minyak urapan bisa menyembuh semua penyakit. Benar, minyak urapan ada ayatnya buat penyakit. Betul. Tapi jangan, bukan minyaknya yang sembuhkan, tapi kasih dan kuasa Tuhan. Ya. Jangan ditebalikin, jangan tebalikin. Ya. Saya nanya lagi Pak Teo, kita kan boleh itu nggak Pak Teo olahraga Tai Chi itu pertama? Tai Chi nggak boleh, sebab Tai Chi itu silat, tenaga lemah, tenaga lemah itu tenaga lemah mengalahkan tenaga keras. Itu Tai Chi ada cakal bakalnya, ada penciptanya. Salah satu gerakan Tai Chi itu pai suhu, suhunya udah mati. Ngapain orang mati nggak boleh. Buat apa Tai Chi? Terus pertanyaan kedua kan kalau orang sakit bengok Pak Teo kan tuh dikasih belaut tuh ditulis itu boleh nggak? Tulisannya apa kalau tahu? Saya nggak ngerti Pak Teo tapi ditulis-tulis orang. Itu nggak boleh, tulis itu macan, itu nggak boleh. Ya kompres aja udah pakai tulisan begitu. Ya, itu orang dunia itu jangan ya. Itu mesti bisa mempunyai karunia membedakan roh.
Kalau nggak punya karunia membedakan roh, nggak tahu roh-roh apa. Cara menghancurkan roh teror itu bagaimana Pak? Nanti dah minggu depan, jangan sekarang. Ya. Shalom. Saya Shalom. memberikan kesaksian sedikit. Dimana waktu saya tahun 98 saya masih orang seberang dan saya emang pernah mengecewakan seorang wanita. Apa-apa, terusin. Dimana saya waktu saya udah lama saya pisah dengan wanita itu masih batas pacaran. Nah, saya hari Senin saya lupa tanggalnya, saya tidur bangun-bangun ada paku di kasur saya. Itu hari Senin. Dia saya pakai saya bersihkan. Besokannya saya tidur ada paku lagi. Terus besokannya selama 3 hari ada paku lagi. Itu udah terima Tuhan belum? Belum. Belum. Nah. Ya saya menanyakan itu sampai tidak salah Pak. Iya, itu dia mau masukin kamu, dia mau bikin kamu celaka, tapi ilmu kamu lebih kuat daripada dukun itu. Santet, saudara, itu kerjaan setan. Setan ada tingkatannya. Setan ada tingkatan, ada setan SD, SMP, SMA, setan mahasiswa dan sebagainya. Ada tingkatannya. Santet, kalau dukun mengirim seseorang, dia kuat. Ya, dia nggak sampai kirim sampai 3 kali. Kalau dia kirim sampai lebih dari 3 kali, dianya mati. Ya, itu dukun begitu. Dia nggak boleh lebih dari 3 kali, mati dia. Taruh. Shalom. Tanya ibu itu ditiup ngapain, emang ada kotoran ditiup? Ya jangan ya, nggak boleh. Ya. Oke. Kita kalau masih tinggal di rumah orang tua masih agama yang dunia, jangan menghina, jangan kurang ajar sama orang tua. Masing-masing. Kita takut jangan, mengganggu atau menghina juga jangan. Kita berdoa untuk diri kita dan kita doakan juga, tolong Tuhan selamatkan mama saya dari pengajaran yang salah. Kasihan dia Tuhan, dia sedang diikat setan. Doakan dia, jangan marah-marah. Ini mama apa segala begini. Nggak boleh kurang ajar anak sama orang tua. Ke diri kamu masuk dia mau, tapi kalau ke rumah itu hanya di kamar kamu aja. Ya, karena kamu anak Tuhan. Mana dia? Oh dia lagi. Si Adam. Bentuk dan rupa kuciptakan engkau seperti gambar kata Tuhan sama Adam. Yang mau ditanya apa? Saya mau tanya Pak, sebelum dia jatuh makan buah, ini Adam ini sebelum dia berdosa, maksudnya saya sebelum dia berdosa, dia itu punya roh kemuliaan Pak. Ya terus? Jadi yang saya maksud roh setelah dia makan buah. Kok nanya aja kecapean sampai Bos. Tenang aja, tenang. Gugup Pak. Jangan gugup. Emangnya mau dihukum mati? Oke, lanjut. Jadi Pak,
kemuliaan ini, setahu saya, maaf Pak ya, bukan saya ini sebab saya baca di Kejadian, sebelum dia berdosa, dia punya roh kemuliaan. Maksudnya bisa mau tanya Pak, ini Pak. Dunia roh, ini bicara roh jahat Pak, maksud saya begini. Roh tetap dalam tubuh si Adam, tapi kemuliaannya hilang karena dia udah makan buah. Jadi begini Pak, apa bisa saya bisa hidup kemuliaan? Artinya dengan cara orang bilang meditasi atau bukan Oke, meditasi. udah saya tahu maksud kamu udah. Ya. Kalau kamu nanti mau mempunyai tubuh kemuliaan, ya tunggu sampai Tuhan datang. Ini seminar akhir zaman, bukan seminar ginian ya. Nanti kalau Tuhan datang, kita diangkat, ya itu udah tubuh kemuliaan. Makanya dari sekarang taat. Kalau kita taat sama Tuhan, nanti Tuhan datang yang kedua kali kita diangkat. Itu tubuh kemuliaan. Ya, nanti di bidang lain deh. Cuman hanya garis besarnya aja saya ceritain itu. Ya sebab ininya lain, fokusnya lain. Shalom. Umur berapa? Itu nggak boleh. Kalau dia anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun boleh. Tapi kalau udah mengerti, nggak boleh diajak ngomong, nanti tuh berwi masuk setan. Ya nggak boleh. Kasih tahu pengertian dia. Atau anak itu dibawa ke gereja nggak? Dibawa ke sekolah minggu. Ya nanti itu tugas guru sekolah minggu kasih tahu. Ya, bukan nggak boleh punya berbi, boleh punya berbi, tapi jangan diajak ngomong. Kalau anak 2 tahun, 3 tahun nggak apa-apa masih kecil. Ya, tapi kalau udah numbuh gigi, itu udah giginya udah copot, nggak boleh. Setan masuk. Oh, itu nggak boleh. Saya sering ngobatin orang model begitu. Ya, itu teman bayangan benar. Itu nggak boleh. Ya, nanti minggu depan bawa kemari. Ya, minggu depan pelepasan nih sini nih. Saya bikin pelepasan di sini minggu depan. Mana? Ya. Oh, itu bukan santet. Waktu mau tidur berdoa, baca firman, puji-pujian enggak? Enggak. Oh, belum Kristen. Makanya terima Yesus enak deh. Ya, terima Yesus enak. Enggak bakalan diganggu oleh segala macam begitu. Saya waktu jadi pemimpin kelenteng, saya terkenal tukang ramal. Ya, 25 tahun. Terus sebelum jam 1, jam 2 malam saya nggak bisa tidur, gelisah. Tapi setelah saya terima Yesus, jam berapa aja kena bantal pules. Wah, tiong mentok, enak nggak? Ya, terima Yesus, pasti pules. Ya, naik deh 5 kilo. Wah, enak. Shalom Pak, saya ingin bertanya lagi Pak tentang Basaro Pak. Di film studi saya bahwa Basaro itu bukan karunia tapi dikaruniakan oleh Tuhan. Dan jadi pertanyaan saya sering melihat hamba Tuhan sering berdoa untuk kelepasan, sering Basaro pura-pura gitu. Maksudnya mau ditanya apa? Maksudnya saya tanya udah kayak suatu berhala Pak, kata seperti kayak dukun gitu. Oh, bukan, udah cukup ya. Basaro ada 3. Ya, basaro asli dari Tuhan. Ya. Kedua, basaro diajarin. Ketiga, basaro belajar. Misalnya
temannya bisa basaro, dia nggak bisa. Dia bawa kaset, dia rekam. Ntar pulang dia hafalin. Nggak boleh. Itu mesti yang punya karunia membedakan roh. Kalau kita punya karunia membedakan roh, lagi kebaktian kita tahu oh ini yang asli. Oh ini diajarin. Saya nggak sebut gereja apa. Ada gereja diajarin bahasa roh. Salah. Berdosa. Tapi kalau kita minta dari Tuhan, Tuhan kasih bahasa roh enak sekali. Tuhan suruh berdoalah dalam roh dan kebenaran. Kalau saya masuk ke rumah orang, saya berbahasa roh, saya tahu setan ada di mana. Saya berhadapan dengan orang, saya berbahasa roh, saya tahu aja punya penyakit medis apa penyakit setan. Oh dia punya ilmu apa enggak, saya berbahasa roh, saya tahu. Bahasa roh itu karunia Tuhan. Lebih untung punya bahasa roh. Kita sambil nyetir, kita berbahasa roh. Sambil masak, sambil apa aja. Itu bukannya mantra. Salah kalau bilang mantra. Kalau mantra tuh satu ayat dihafalin terusan satu ayat, mau kerjain apa itu dibaca, itu mantra, nggak boleh. Kedua, doa itu juga itu mantra. Shalom. Itu kalau cara kerja santet, seperti ada satu pendeta yang saya pernah lihat videonya Pak, itu sekarang petan apa, katanya di Amerika ada sedikit petan berapa, petan seperti itu apa ya, benar Pak? Ini masuk ke tubuhnya. Ya, misalkan begini, pernah speaker itu Pak, dengan gimana bisa hilang? Apakah itu benar Pak? Oh itu bukan santet. Ya itu bukan santet. Tapi kan pendeta itu ada ya sebutan namanya Pak Iko Hidayat ya. Kita jadi seperti itu bekerja santet. Bapak tolong jelaskan. Makanya tadi saya katakan itu setan ada tingkatannya kepandaiannya. Ya. Itu santet nggak ada yang bisa lihat cara masuknya. Nggak ada yang bisa lihat. Baik dia cepat, baik dia lambat. Yang kita bisa tahu kalau orang itu punya kuasa lebih daripada yang menyantet. Itu nggak mempan. Nggak bisa kelihatan santet. Kalau siapapun yang bisa bilang santet bisa kelihatan, ya dia ngomong bohong dia. Ya. Ibu pan udah berkali-kali ini dulu, ini belum nih. Setan tidak berkuasa mencabut nyawa. Kalau dia tidak diizinkan oleh Tuhan, tidak bisa nyabut. Misalnya orang Kristen, setan mau nyabut, Tuhan gak izinin, gak bisa. Setan bisa nyabut orang dunia. Ya. Kak, kayak yang masalah Barbie tadi, kan kalau misalnya kita hanya memeragakan antara Barbie yang satu dengan Barbie yang lainnya, itu boleh nggak? Memperagakan bagaimana? Misalnya antara boneka yang satu dengan yang lainnya, kita tuh hanya memperagakan kalau dia lagi ngomong sama yang lainnya. Itu gak boleh. Pak, bagaimana kalau ini yang ada orang kena penyakit atau apa gitu, badannya kembung, terus 2-3 hari kemudian kayak koyak badan kulitnya gitu, beneran kemudian meninggal gitu. Itu kena santet atau apa? Itu saya belum berani katakan kalau saya belum berhadapan. Ya, saya nggak berani katakan itu santet atau penyakit sebab saya sendiri belum melihat. Kalau saya udah berhadapan, saya berbahasa roh, saya berani pertahankan ini santet atau penyakit medis. Ya. Sebab saya percaya benar Tuhan saya. Nggak bakalan salah. Nah makanya pendeta yang bakar. Pendeta cuma tahu satu sih, pelepasan ada 3. Orangnya, bendanya, dan rumahnya. Kalau bendanya aja jangan nyerang. 3. Bendanya, orangnya, rumahnya bersihkan. Baru bersih. Itu pelepasan. Pak, mau nanya santet tuh nggak kelihatan Pak. Enggak. Tapi kalau bola api tuh gimana? Bola api maksudnya bagaimana? Ada bola api jatuh di dalam kepala, tapi balik lagi putar. Ah. Balik arah gitu Pak.
Ibu lagi sadar apa lagi tidur? Lagi di jalan. Nah itu yang tadi saya bilang, santet itu menyala, ya. Kalau dia tujukan kepada ibu untung punya kuasa lebih dari setan itu. Kalau nggak ibu kena, dia ke situ nggak kena, balik lagi. Puji Tuhan. Misalnya bagaimana? Saya bisa bahasa roh, tetapi pada saat dalam puji-pujian itu dalam roh, terus saya ingin menyanyikan dalam berbahasa suara tidak berbahasa roh itu nggak bisa. Ibu mau nyanyi bermazmur. Bahasa roh, dalam bahasa roh kan kalau kita kan berdoa kan secara berkali-kali. Terus kalau ingin nyanyi tuh Pak ya, kalau saya dengar orang-orang tuh banyak tuh yang bisa. Iya itu. Ya, ibu minta khusus buat itu, kebanyakan itu singer atau song leader punya itu tuh. Ya. Makanya ibu minta lagi yang bermazmur itu. Ya, dengan bermazmur itu berbahasa roh, nyanyian bahasa roh. Ya. Kalau mereka ini Pak, Kristen juga Pak. Tapi dia mau punya anak, dia pergi ke itu dimasukin timur perutnya Pak. Enggak boleh ya. Setan. Masukin dari mulut. Oh, dari pusat gitu masukin ke timun. Itu setan, jangan, enggak boleh. Iya, setan. Ya. Itu Kristen tempe namanya. Shalom. Mau nanya Pak, di 1 Korintus 14:22 begini Pak bunyinya Pak, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk pernubuatan adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman. Maksudnya itu apa Pak? Begini, bahasa roh untuk menguatkan iman pribadi. Kalau nubuat buat kuatkan iman lagi kebaktian. Banyak orang. Kalau bahasa roh untuk pribadi. Menguatkan pribadi, iman pribadi. Apa lagi? Ya. Saya mau nanya Pak Tio mengenai kegerakan aneh Pak Tio di sebagian gereja itu, kita sebut namanya Pak Tio. Ada orang lagi berdoa dan punya penyembahan tiba-tiba tertawa. Bagaimana pandangan Pak Tio? Sedangkan Pak Pariyadi bilang itu tuyul. Itu benar Pak Pariyadi pernah bilang di Menteng Prada, kalau nggak percaya tanya Pak Pariyadi. Kalau kita lagi kebaktian, terus ada yang mengganggu dengan pura-pura bahasa roh atau ketawa, nanti salah seorang dari jemaat atau pendetanya dikasih karunia membedakan oleh Tuhan. Misalnya saya waktu di Makassar, waktu saya lagi khotbah, ada satu ibu-ibu langsung berbahasa roh. Berbahasa roh, langsungnya saya suruh, dalam nama Tuhan, berhenti, bawa keluar. Itu pendeta yang di situ, semua majelis sedikit kesinggung, kok bahasa roh diusir? Kalau Roh Kudus, firman lagi dikabarkan, Roh Kudus nggak bakalan mengganggu. Roh Kudus tertib, tidak mengganggu. Tuh, kalau lagi khotbah ada orang berbahasa roh langsung nyetengking, itu setan, keluar. Ya. Iya, ketawa pan mengganggu. Ya, dia mengganggu. Bisa orang misalnya lagi pelepasan atau lagi penyembahan, sama-sama lagi penyembahan. Ya, kalau lagi penyembahan dia ketawa. Nanti ada yang bisa punya membedakan roh. Kalau ini benar-benar Tuhan dia lagi sedih, Tuhan kasih kegembiraan. Itu bisa. Tapi kalau dia ketawa lagi kebaktian, lagi khotbah dia ketawa, setan. Ya.
Lihat penyembahan, nanti juga ada yang tahu ini asli apa bukan. Sedangkan penyembahan aja banyak yang bahasa roh bukan asli. Yang pura-pura ikut-ikutan. Ya. Apa lagi? Shalom, Pak Teo, shalom. Saya mau tanya Pak Teo, itu di sekitar rumah saya, kucing selalu nangis-nangis gitu. Kalau berantem nangis-nangis, keong-keong, ya. Itu hampir terjadi setiap hari, siang maupun malam. Jadi pernah sekali kucing juga jatuh pas di plafon di kamar kami gitu. Itu kucingnya warna hitam coklat gitu. Jadi mau ditanya apa? Dan itu kucing pernah saya kalau setiap kali mau masukin mobil di garasi itu udah tunggu itu begitu saya datang kucingnya lihat matanya mencorong gitu. Kalau saya perhatiin kucing di tempat lain itu matanya biasa aja gitu. Jadi saya mau tanya apakah itu merupakan kiriman juga dari seseorang? Enggak ya. Kucing kalau matanya kalau kena sinar selalu begitu. Kalau nggak kena sinar nggak memantul dia ya. Kucing kalau tiap hari dia ribut terus itu berarti musim kawin. Enggak, jangan takut, jangan dikit-dikit kiriman. Kalau dikirimin duit boleh. Terima kasih. Shalom, Pak Teo. Shalom. Saya mau tanya, bila kakek atau nenek atau teman kita adalah dukun yang selama dia dukun, sekarang sih sudah meninggal, tapi selama dia jadi dukun itu dia bisa mengobati orang sakit, tapi bisa juga meracuni orang yang tidak disukainya atau orang yang jahat menurut dia, dan juga mempunyai ilmu tenaga dalam yang bisa memindahkan benda yang satu ke tempat yang lain, walaupun itu sangat berjauhan dia bisa melakukannya. Pertanyaan pertama, apakah ilmu atau roh yang ada di dalam orang tersebut, orang nenek atau kakek kita itu, setelah meninggal roh itu pergi atau tetap bergentayangan di rumah itu? Yang gentayangan bukan roh kakek kita, roh kakek kita ada di Gehenna. Yang gentayangan itu setan yang masuk ke kakek kita dulu. Setan yang jadi penunggu dari kakek itu. Kakeknya meninggal, tuh setan mencari turunannya. Turunan si kakek itu. Berarti bisa transfer, Pak? Bisa, salah satu dari turunannya dia mau jadiin kurungan lagi. Seperti si kakek. Terus saya mau tanya, apakah itu mendatangkan kutuk kepada keturunan atau anak cucunya, walaupun anak cucunya sudah hidup dalam Tuhan dengan... Kalau hidup dalam Tuhan secara taat, nggak bakalan dipakai setan. Tapi kalau Kristen cuman minggunya doang ke gereja, tapi nggak taat, dia pakai. Maksud saya kutuk kan ada kutuk yang tidak bisa, kutuk ekonomi gitu, atau kutuk jodoh, kutuk perceraian. Ya itu. Jadi Keluaran 20, mungkin minggu yang lalu nggak datang ya? Ya minggu yang lalu saya nggak bisa datang, tapi minggu pertama, dan ini saya bisa datang. Kemarin nggak bisa ada. Itu ada kalau nenek moyang kita bersekutu dengan setan, yang kena dampaknya cucu punya cucu masing kena dampaknya. Terus caranya bagaimana? Lepas pelepasan nanti Kamis depan maju ke depan, saya doain. Makasih, Pak Teo. Ya. Malam, Pak. Malam. Mau tanya ini mengenai kemarin ya waktu acara satu WA ya di Hayat. Oh ya, ya. Kebetulan saya sama keluarga itu istilahnya stuck di jalan situ. Tapi intinya kita ngerti ya mengenai itu banyak puasa-puasa Ya. gitu ya. Cuma kalau dalam hati dan iman kita udah yakin, tapi kita menganggap itu hanya sebagai satu ya tontonan. Ya, nggak apa-apa, boleh nonton. Boleh. Kita unjukin anak-anak sekarang kan belum pernah lihat gotong tepekong. Sebab ditiadakan dulu tahun 50 lebih. Tahun 50-an udah nggak boleh lagi. Tahun 58, 59 nggak boleh lagi. Yang anak sekarang yang lahirnya sekarang nggak tahu gotong tepekong seperti apa. Boleh lihat, tapi jangan menghina, jangan takut. Ya, nggak boleh gotong ikut gotong. Hanya nonton aja. Pan kita jauh, jangan deket-deket. Dek bilang aja pengen kena airnya. Biar hoki gitu. Ya.
Tunggu dulu, mana pakai turunan bajak laut. Turunan bajak laut. Nah, makanya supaya kita jangan jadi bajak laut lagi, kita terima Yesus, kita taat. Enggak kena. Ya, terima Yesus, taat. Ya, lepasin tuh kutuk. Lepasin. Ya, ntar dulu itu. Shalom. Enggak, kalau tukang urut yang nggak pakai ilmu boleh, urut boleh, nggak apa-apa, urut ya. Kalau perlu nanti saya ajarin cara ngurut. Nih saya ajarin secara garis besarnya ngurut ya. Ngurut misalnya kaki, ya, terlepas. Ini, nih. Ini misalnya jatuh ke selewat terlepas, ya, ditarik dulu, diurutnya jangan dari atas ke bawah, bengkak dari bawah ke atas ke pembuluh balik ke jantung. Urutnya jangan langsung di tempat dari bawah. Misalnya yang sakit di sini jangan langsung di sini, udah tarik dulu baru diurut. Pakai ini salon pas. Kalau misalnya sampai ada retak, mesti pakai perban patah itu. Ya, nggak usah hips, perban patah. Ya, yang itu ya, yang elastis tuh. Ke jantung ya, jangan ke bawah bengkak. Di tangan juga begitu, ke jantung. Ya. Misalnya saudara sebelum dikerok, dijalanin dulu tuh darahnya. Baru dikerok, udah dikerok baru jalanin lagi. Jangan langsung kerok itu bisa lumpuh. Kalau kerok jangan waktu siang. Paling siang jam 5 sore. Kalau pagi jam 10 paling telat. Berbahaya itu. Nggak boleh. Ya. Saya ada sepupu saya waktu lagi dibaptis sama Aryaji, terus dia bilang jangan ganggu anakku. Oh, itu dia punya ilmu. Dia punya ilmu atau nenek moyangnya punya ilmu? Terus kita juga sepupu juga dibilang, kamu tuh nggak sampai paling gini. Enggak semuanya. Bukan nubuat. Kita suruh berdoa dulu, terus tiba-tiba dia ngomong gitu. Siapanya tuh ngomong? Kayak itu. Tapi dia belum dibaptis. Udah. Oh, udah dibaptis. Waktu dibaptis, dia bilang gitu, jangan ganggu anakku, ini anakku. Itu setan. Ngomong ke Pak Aryaji gitu. Itu setan. Langsung ditengking nggak sama Pak Paryaji? Pasti ditengking. Iya. Ya pasti. Pasti Pak Paryaji punya yang membedakan roh. Pasti ditengking. Jangan mengganggu anakku, lu anak apa lu, minggir lo. Nanti deh minggu depan saya ajarin deh cara ngusir setan, gampang, enak begitu. Wah, enak bener deh. Ini nggak habis-habis sampai kapan nih? Tuh yang pakai dasi udah melotot aja tuh. Ya. Mana dia? Ya. Itu saya menyambung yang tadi, kebetulan yang dibicarakan dengan dia tadi memang sepupu saya. Jadi waktu dia bernubuat itu, kita kemarin liburan Natalan bareng-bareng ke Bali, kita selalu kebaktian pagi, terus langsung dia tiba-tiba kayaknya kok nih, ini Tuhan mau bicara something gitu, mau bicara sesuatu sama saya. Tapi ngomong gitu Pak, dia misalnya, aduh hei anakku, kamu mesti begini. Nanti minggu depan, Kamis depan mau kemari saya mau tahu ya. Nah, saya mau tahu dia ini roh Tuhan apa roh setan. Bawa kemari. Saya seneng nih begini nih. Udah ya? Mana dia lagi ya? Saya dulu kan agama Konghucu, kan di sana banyak paranormal gitu, pasukan apa ya kan. Terus
Ya betul, amin. Saya ingin tahu, mau bilang Tuhan Yesus, kan saya tahu ya gitu gimana, tapi tahu Tuhan Yesus itu gambarnya begitu. Terus saya baca Alkitab ada satu ini, Yehezkiel nubuat melawan Israel. Itu wajah Tuhannya itu ada yang apa? Muka mereka kelihatan begini. Ya terus. Depan itu apa ya? Muka mereka kelihatan begini. Depannya mempunyai muka manusia, di depan muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka rajawali di belakang. Seharusnya mereka dikembangkan ke atas. Itu bilang di situ muka Tuhan. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Jadi saya bingung Pak. Apa? Gini kok Tuhan wajahnya banyak gitu sampai empat. Jadi kok waduh ini bisa lebih parah dari agama Buddha. Enggak, kayak kamu Bingung gue bilang gitu. kamu belum terima Tuhan udah cari ayat-ayat yang kamu belum mengerti. Itu ajaran orang Buddha supaya kamu jangan masuk Kristen. Tahu dari mana tuh ayat kamu belum Kristen? Kita gue suka baca-baca. Ya, itu Tuhan nggak begitu. Ya, kamu yang penting meskipun kita belum pernah lihat Yesus, tapi kita tahu Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan berkuasa, Tuhan bisa menebus dosa kita, bisa menyelamatkan kita. Tuh, ya. Itu hanya gambar saja, ya. Ya itu hanya gambar saja, itu bukan berarti gambar dia. Kemuliaan Tuhan bisa masuk ke di dalam seseorang, kemuliaan Tuhan terjadi. Bukan gambar orang Tuhan seperti kayak begini-begini. Kemuliaan Tuhan bisa terpancar. Misalnya orang yang taat sama Tuhan, sering berhubungan sama Tuhan, mukanya lain. Bersinar. Itu kemuliaan Tuhan. Ya, bukan muka Tuhan seperti si A, si B. Ya. Iya, makanya kamu dengan iman, pikiran kita, otak kita dibatasi dengan tulang tengkorak, nggak bisa sampai ke Tuhan, nggak bisa dengan pikiran kita. Kita mesti dengan iman, percaya meskipun belum pernah melihat, tuh iman. Ya. Iya, makanya bukan Tuhan muka harimau, bukan. Itu mah setan. Nanti deh saya kasih kartu nama saya ajarin kamu. Ya, jangan di sini nggak ada waktu ya. Nanti saya ajarin. Kamu tanya deh soal Buddha kayak soal apa kayak ya. Perbandingannya juga boleh. Ya, nanti saya kasih kartu nama. Kalau saya jelasin di sini, ntar yang lain nggak kebagian. Ya. Ini nggak ada lagi ya, udah ya. Ini sampai jam berapa Pak? Shalom Pak. Shalom. Nama saya Yoce Pak. Yoce, di tengah jalan ketemu saya panggil, hei pegangin ini. Kamu marah, jangankan pegang. Kamu nggak tahu adat, manggil saya hei, emang saya nggak punya nama, begitu Pan? Coba kalau saya panggil nama Yoce, pegangin ini, pasti kamu pegang, karena udah dipanggil namanya. Demikian juga Tuhan, kalau kita panggil Tuhan yang mana, yang botak, yang gendut. Tapi kalau kita panggil Tuhan Yesus, dia jawab. Sebab Yesus sendiri yang bilang, Yohanes 14 ayat 14, jika engkau meminta dalam namaku, aku akan melakukan. Tuh. Ya. Shalom. Setan itu roh, tapi dia bisa berupa siapapun juga. Bisa kelihatan gitu. Bisa, tapi nggak setiap orang bisa ngelihat setan. Orang-orang tertentu yang katanya beriman kalau lihat setan bisa. Nggak boleh. Orang Kristen mesti ditutup. Jangan lihat setan lagi, rugi. Mau ngapain lihat setan? Rugi. Mendingan kita liatin istri kita. Udah ya. Pak, satu lagi Pak. Shalom Pak. Shalom. Pak Teo, jin sama setan itu sama Pak? Cuma namanya doang. Misalnya di Jawa namanya buto ijo. Misalnya di daerah Batak namanya apa? Misalnya di Bali namanya leak. Misalnya itu cuma nama doang. Setan ya setan. Jadi sama Pak? Ya.
Tapi setan ada tingkatannya. Nanti deh minggu depan soal setan ya. Jangan belum sampai waktunya udah pakai nanya setan-setan dulu. Mau saya masukin setan atuh nih. Udah ya. Yuk. Saya undang saudara berdiri. Nanti saudara bawa teman-temannya bawa jimat. Kalau saudara masih pada punya jimat, bawa Kamis depan. Ya, bawa teman-teman yang sebanyak-banyaknya. Kita bikin pelepasan di sini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu sayang kepada kami, meskipun kami sering bersungut-sungut sama Engkau, sering melawan Engkau. Tetapi Engkau tetap sayang, Engkau tidak mau seorang pun di antara kami ditipu terus-menerus oleh kuasa kegelapan, dibohongin setan terus-menerus. Maka dengan kasih-Mu Engkau mengajarkan kami akan firman-Mu, supaya kami tidak menjadi yang kalah, baik di dalam dunia maupun di akhirat nanti. Ya Bapa, berkati kami semua yang ada di sini. Kami bersyukur Engkau begitu baik Tuhan. Sudah memberkati 3 minggu berturut-turut Engkau sudah memberkati. Dan pasti Engkau akan memberkati Kamis depan Tuhan. Engkau akan bongkar semua segala tipu muslihat setan yang selalu menyerang manusia. Terima kasih ya Bapak. Berkati kami semua yang ada di sini. Berkati juga keluarga mereka satu persatu. Engkau berkati Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, hamba tidak tahu isinya apa ini, tapi hamba serahkan kepada Engkau. Engkau tahu Tuhan. Hamba mohon, yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus sembuhlah. Yang berbeban berat di dalam nama Tuhan Yesus terlepaslah. Yang mempunyai persoalan, yang mempunyai sakit penyakit, yang mempunyai apapun di dalam nama Tuhan Yesus terlepas semuanya. Baik yang diikat kuasa kegelapan, dalam nama Tuhan Yesus terlepaslah semuanya. Yang memohon usaha, yang memohon pekerjaan, di dalam nama Tuhan Yesus terbukalah jalan untuk pekerjaan atau usaha. Yang belum mempunyai anak, di dalam nama Tuhan Yesus terbukalah pintu rahimmu. Yang belum mempunyai pasangan hidup, di dalam nama Tuhan Yesus terbukalah pintu jodohmu. Tolong Tuhan, sembuhkan, berkati, selamatkan. Berikanlah pekerjaan atau usaha yang dari Engkau. Berikanlah anak yang dari Engkau. Berikanlah pendamping hidup yang dari Engkau untuk mereka. Terima kasih Tuhan, Kau berkati gereja Tiberias ini Tuhan. Biar melalui gereja ini semua jiwa di Roxy dan sekitarnya boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nyatakan selalu Tuhan setiap kebaktian di tempat ini, mujizat-Mu, kasih-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Supaya banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan, nama-Mu dimuliakan, kerajaan-Mu dilebarkan. Terima kasih Tuhan, berkati mulai dari Bapak Gembala, semua pendeta muda, semua pendeta pembantu, semua koordinator, semua pengurusnya, semua pekerjanya, dan semua jemaatnya yang Kau berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Saudara yang kekasih, terimalah dan pulanglah. Berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih sayang dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kekuatan penghiburan dan kesatuan yang erat dari Roh Kudus yang setia menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih.